Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Yahya Ayasi, mahasiswa program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi dan pantun. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian puisi. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poema atau poesis, yang berarti pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry, yang berarti membuat atau pembuatan. Karena lewat puisi, dasarnya seseorang telah menciptakan satu dunia yang tersendiri, yang mungkin bisa berisi pesan atau gambaran suasana tertentu, baik fisik maupun batin. Definisi puisi cukup banyak. Salah satu pendapat yang cukup mudah dipahami diantaranya mengatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun untuk mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa, yakni struktur fisik dan struktur batinnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir ABAB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Biasanya dipakai dalam acara tertentu. Contohnya mantra yang diramal untuk menolak turunnya hujan atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu karmina, salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Saking pendeknya biasa juga disebut dengan pantun kilat. Yang keempat yaitu seloka, pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Yang kelima yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri dari 2 bait, yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang biasanya berisikan terkandung nasihat dan amanah. Yang keenam yaitu talibun, pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi yang pertama yaitu diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata tetapi dapat mengungkapkan banyak hal. Maka kata-kata yang harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Yang kedua yaitu pengimajian atau citraan, yaitu kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu imaji suara atau auditif, yang kedua yaitu imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh yaitu imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan mendengar, merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. Yang ketiga yaitu kata konkret. Kata-kata yang digunakan dalam puisi dan digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan, keadaan, atau suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan imaji pembaca. Yang keempat yaitu majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamarkan dengan sesuatu yang lain. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, personifikasi, mitotes, ironis, anfora, pleonasme, dan lain-lain. Yang kelima yaitu verifikasi yang terdiri atas rima, ritma, metrum. Yang pertama yaitu rima. Rima adalah pengulangan bunyi
yang berselang, baik di dalam lari saja maupun pada akhir lari saja yang berdekatan. Yang kedua yaitu ritma. Ritma merupakan tinggi rendah, panjang pendek, keras lembutnya bunyi. Yang keempat yaitu metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Yang keenam yaitu tipografi atau perwajaan puisi. Bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan tepi kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital. Selanjutnya yaitu pengertian pantun. Dalam pengertian umum, pantun merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat. Pantun adalah puisi asli Indonesia. Pantun juga terdapat dalam beberapa sastra daerah di Indonesia seperti Parika dalam sastra Jawa atau Paparikan dalam sastra Sunda. Menurut Surana tahun 2001, pantun ialah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 lari, 1 bait, berirama silang AB-AB. Lari 1 dan 2 disebut sampiran, yaitu bagian objektif biasanya berupa lukisan, alamat, atau apa saja yang dapat diambil sebagai kiasan. Lari 3 dan 4 dinamakan isi, bagian subjektif, sama halnya dengan Carmina. Setiap lari terdiri dari 4 perkataan, jumlah suku kata setiap lari 8-12. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Contohnya yaitu pantun bersukacita, pantun berdukacita. Yang kedua yaitu pantun orang muda. Yang pertama yaitu pantun dagang, pantun jenaka, pantun berkenalan, pantun beribah hati, pantun muda, pantun berkasihan. Dan yang ketiga yaitu pantun orang tua, yaitu pantun adat, pantun agama, dan pantun nasihat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pantun. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang dapat menjadi ciri khas dari suatu pantun adalah rima. Rima adalah pantun yang memiliki akhiran yang sama sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Selanjutnya yaitu contoh pantun. Di sini saya akan memberikan contoh pantun nasihat. Berjalan-jalan menuju kota Bali, pergi jauh mencari aneka mainan. Kepada Tuhanlah kita nanti kembali. Jangan lupa memohon doa dan ampun. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.